Bab 1364 Sikap. Sander Ye tidak diragukan lagi sedang membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Yuto Jun dan yang lainnya sangat marah. Pemimpinnya, Yuto Jun, lebih marah lagi. Auranya melonjak dan dia mengepalkan tangannya, siap menyerang. Tetapi, dia dihentikan oleh Harokin yang berdiri di sampingnya. Harokin menatap Sander Ye. Kalau kamu bertindak sekarang, kamu akan menyinggung semua klan kaisar dan sekte abadi. Wajah Yuto Jun terlihat sangat jelek, seolah-olah dia sedang mengunjungi makam. Harokin berkata dengan suara berat, dia hanya mencoba memprovokasimu, jangan ikuti dia. Yuto Jun menatap punggung Sander Ye di kejauhan, dia dan ketua klan Di pasti mendapatkan sesuatu di sana. Harokin tersenyum dan berkata, "Nggak khawatir, Zito Tao dan yang lainnya tidak mudah ditipu. Jika dia tidak menumpahkan darah, Zito Tao dan yang lainnya tidak akan menyerah. Selain itu, dia sangat mungkin mendapat masalah. Bagaimanapun, godaan menjadi kaisar terlalu besar. Dia tidak bisa menipu atau mengintimidasi mereka hanya dengan beberapa kata." Yuto Jun tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Sander Ye dan kelompoknya di kejauhan. Di kejauhan, Sander Ye tiba-tiba menoleh untuk melihat Lingi, yang tubuh dan jiwanya terbakar, dan berkata sambil tersenyum, "Ikut juga." Mendengar ini, Lingi buru-buru mengikutinya. Sander Ye menatap Jina Di lagi, "Bantu aku mengawasi mereka." Jina Di mengangguk, "Ya." Sander Ye memimpin semua orang dan berjalan menuju kejauhan Zito Tao. Lingi dan yang lainnya di sampingnya mengikuti tanpa bersuara, dan semua orang mengikuti dengan dekat di belakang. Mereka bukan Yuto Jun. Bahkan jika orang di depan mereka tidak memiliki kultivasi, mereka tetap harus menghormatinya. Di antara mereka, Lingi adalah yang paling mencolok, bagaimanapun, tubuh dan jiwanya masih membara. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Aku mendapat sebuah rahasia di reruntuhan Suiming, sebuah rahasia tentang bagaimana menjadi seorang kaisar." Ketika kata-kata ini keluar, itu bagaikan sambaran petir. Zito Tao dan yang lainnya menatap Sander Ye dengan tak percaya. Lingi juga menatap Sander Ye dengan heran. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan sinar esensi kaisar muncul di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah rahasia menjadi seorang kaisar. Esensi kaisar." Pada saat ini, Zenarmu, kepala keluargamu, tiba-tiba berkata dengan suara gemetar. Sander Ye menoleh ke arah Zenarmu, sedikit terkejut, "Kamu tahu?" Zenarmu berkata dengan suara gemetar, "Leluhur. Leluhur kami telah mencatat bahwa benda ini adalah kunci untuk menjadi seorang kaisar, dan benda ini milik istana bawah tanah perunggu. Tetapi, leluhur telah mengeluarkan perintah kematian bahwa tidak seorang pun diizinkan memasuki istana bawah tanah perunggu." Selagi dia bicara, tatapan matanya tertuju pada sinar esensi kaisar di tangan Sander Ye, dengan keserakahan yang tak terselubung dalam tatapannya. Zenamu di sampingnya mengingatkannya beberapa kali, tetapi tidak ada gunanya. Menjadi kaisar. Zenarmu mengepalkan tangannya dan siap untuk bertindak. Orang-orang lainnya mirip dengannya, karena setelah esensi kaisar keluar, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalamnya terkandung energi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Intuisi mereka mengatakan bahwa jika mereka memiliki benda ini, mereka akan memiliki peluang besar untuk menjadi kaisar. Untuk sesaat, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Niat membunuh yang tak terlihat merasuki. Ada 3 orang yang paling waras di lapangan, salah satunya adalah Lingi. Meskipun jantungnya berdetak lebih cepat, dia tetap menundukkan kepalanya dan mengikuti dengan hormat. Dia hanya memiliki satu keyakinan dalam benaknya, Tuan Muda Ye adalah Tuhan. Masih ada 2 orang yang sadar, mereka adalah Cheno Tao dan Sinamu, karena mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka saat ini,
bahkan jika mereka mendapatkan esensi kaisar di depan mereka, mereka tidak akan bisa menjadi kaisar. Tetapi, Sanderye terus berjalan perlahan, seolah-olah dia tidak merasakan niat membunuh mereka. Melihat pemandangan ini, Cheno Tao dan Sinamu sama-sama terkejut, berpikir itu tidak baik. Kaisar Sander mengeluarkan benda ini dengan sengaja, dia sedang memasang jebakan untuk penegak hukum. Memikirkan hal ini, Sinamu dan Cheno Tao hampir bersamaan meraih ketua klan mereka dan menggunakan energi Suan untuk mengirimkan pesan guna mengingatkannya. Setelah mendapat pengingat, Zito Tao dan Zenar Mu menjadi sedikit lebih tenang, mereka mengalihkan pandangan dari esensi kaisar ke Sanderye. Ketika mereka melihat Sanderye tampak seperti tidak terjadi apa-apa, mereka terkejut dan keringat dingin keluar dari hati mereka. Apa tujuannya Kaisar Sander sengaja mengeluarkan ini? Sungguh mengerikan jika memikirkannya. Meskipun Yongar Sen dan yang lainnya memaksakan diri untuk menekan kegelisahan hati mereka, mata mereka masih tertuju pada sinar esensi kaisar di tangan Sanderye. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba menyerahkan esensi kaisar kepada Lingi, ketua klan Lingi, ini untukmu. Semua orang tercengang. Lingi juga menatap Sanderye di depannya dengan tak percaya, ini. Tuan Muda Ye, aku. Sanderye langsung meletakkan esensi kaisar di tangannya dan berkata, simpan saja. Buk. Lingi tiba-tiba berlutut, bersujud di tanah, dan menangis dengan getir, terima kasih, Tuan Ye. Dia sangat gembira, bukan karena dia berakting, tetapi karena itu datang dari lubuk hatinya. Esensi kaisar. Ini seperti orang biasa di dunia sekuler tiba-tiba mendapatkan seorang kakak, kamu membantu sang kakak menangkis pisau, lalu sang kakak memberi kamu sebuah kartu, yang mengatakan bahwa di dalamnya ada 100 juta, kamu dapat membelanjakannya sesuka kamu. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Semua orang akan tersentuh oleh panen yang melampaui harapan mereka. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Berikan saja. Bagaimana bisa benda ilahi seperti esensi kaisar diberikan begitu mudahnya? Sanderye membantu Lingi berdiri, lalu menatap Zito Tao dan yang lainnya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, ini adalah rahasia yang tersembunyi di kedalaman reruntuhan Suimin. Aku sudah selesai, semuanya boleh pergi. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama Lingi di sampingnya. Kaisar Sander. Pada saat ini, Zito Tao tiba-tiba berbicara. Sanderye menatap Zito Tao, yang ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, Kaisar Sander, apakah kamu masih memiliki esensi kaisar ini? Sanderye mengangguk, masih ada. Masih ada. Zito Tao dan yang lainnya semua senang. Zito Tao membungkuk dalam-dalam kepada Sanderye dan berkata, Kaisar Sander, bisakah kamu memberi kami satu esensi kaisar? Kami tidak bisa. Sanderye menolak secara langsung. Zito Tao tercengang. Sanderye tersenyum dan berkata, esensi kaisar sangat berharga. Bagaimana mungkin memberikannya begitu saja? Tidakkah kamu berpikir begitu? Zito Tao tampak sedikit jelek. Sanderye berkata lagi, sejujurnya, aku masih memiliki satu esensi kaisar, hanya satu. Jika ingin rampas, kalian bisa melakukannya sekarang. Merampok. Semua orang terdiam. Mereka jelas ingin merebutnya, tetapi Kaisar Sander di depan mereka begitu tenang. Dia tampak seperti berkata, kemari dan ambillah, kemari dan ambillah. Siapa yang berani merebut? Pada saat ini, Zito Tao tiba-tiba menggertakkan giginya dan membungkuk hormat kepada Sanderye, Kaisar Sander, Sekte Tao bersedia mengikuti Kaisar. Sanderye menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Lingi. Zito Tao juga bingung. Dia menduga bahwa alasan Sanderye melakukan ini hanyalah untuk menaklukkan beberapa klan Kaisar Agung dan Sekte Abadi, tetapi Sanderye menolak. Operasi apa ini? Di kejauhan,
Sanderye menoleh dan melirik Lingi yang tampak waspada, lalu berkata sambil tersenyum, "Jangan terlalu gugup, mereka tidak punya nyali untuk melakukan apapun." Lingi ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, godaan esensi kaisar terlalu besar, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang nekat." Sanderye berkata dengan tenang, "Itu akan bagus." Lingi melirik Sanderye, "Apakah Tuan Muda Ye sengaja mengeluarkan esensi kaisar untuk menggoda mereka?" Sanderye mengangguk. Lingi agak bingung, Sekte Tao sudah menyatakan ketundukannya, mengapa? Sanderye tersenyum dan berkata, "Dia menginginkan esensi kaisar, bukan benar-benar ingin tunduk padaku." Lingi bahkan lebih bingung, lalu mengapa Tuan Ye mengeluarkan esensi kaisar untuk sengaja menggoda mereka? Sanderye tersenyum tipis, "Aku hanya menunjukkannya kepada mereka, bukan berikan kepada mereka." Sederhananya, jika seorang pria punya uang, dia seharusnya tidak menghabiskannya untuk wanita, tunjukkan saja kepada mereka. Kamu tunjukkan padanya dan goda dia. Semakin sedikit kamu menghabiskan uang untuknya, semakin dia akan merasa gatal. Semakin gatal yang dia rasakan, semakin dia akan menempel padamu dan menyenangkanmu, dia bahkan akan mengambil inisiatif untuk menghabiskan uang untukmu. Selain itu, beberapa postur akan otomatis ditunjukkan. Oh, aku keluar topik. Setelah berkata demikian, dia berjalan cepat menuju kejauhan. Di tempat itu, Lingi menatap Sanderye di kejauhan, dan merasa sedikit mati rasa anak siapa Tuan Muda Ye ini. Mengapa dia begitu licik? Dia bergegas mengikutinya. Zito Tao dan yang lainnya semua tampak sangat tidak senang saat ini. Bagaimana dengan... Pada saat ini, pemimpin Sekte Kaisar Yuego Chen tiba-tiba berbicara, matanya berkedip-kedip dan niat membunuh melonjak. Yongar Sen berkata dengan tenang, "Kamu maju duluan." Yuego Chen mengerutkan kening. Yongar Sen menatap ke kejauhan, mengapa dia berani mengeluarkan esensi kaisar? Apakah ada kemungkinan dia tidak takut pada kita sama sekali? Zito Tao itu tiba-tiba berkata, "Apakah ada kemungkinan lain bahwa dia sengaja mencoba memancing kita untuk bertindak?" Semua orang terkejut. Zito Tao menggelengkan kepalanya. Dia memberi kita 3 pilihan. Yang pertama adalah kita hanya duduk dan tidak melakukan apapun, dan dia tidak akan melakukan apapun kepada kita. Yang kedua adalah kita menyerang sekarang. Yang ketiga adalah dia ingin kita belajar dari klan kaisar. Dia memberi klan kaisar esensi kaisar di hadapan kita semua, memberitahu kita apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuannya. Mendengar ini, wajah semua orang menjadi lebih buruk. Bagaimana klan kaisar melakukannya? Oh sial. Begitu klan kaisar tiba, jiwa seluruh keluarga dibakar. Kesetiaan dan kepatuhan mereka bukanlah tipuan, tetapi tipuan sungguhan. Seluruh klan bersumpah setia dan bertempur sampai mati. Bisakah dia dan orang lain melakukannya? Zito Tao menatap ke kejauhan, tatapan rumit melintas di matanya. Konon katanya ada 3 jalan, tetapi sebenarnya hanya ada 1 jalan bagi kita, karena dia memberikan esensi kaisar kepada klan kaisar. Jika klan kaisar benar-benar memiliki kaisar agung, maka kita tetap harus tunduk. Apa bedanya tunduk sekarang dan nanti? Mengenai mengambil tindakan, dia berani melakukannya, yang telah membuktikan bahwa dia sama sekali tidak takut kita mengambil tindakan, dan bahkan berharap kita akan mengambil tindakan. Yongar Sen tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Kamu baru saja menyatakan kesediaanmu untuk tunduk padanya, mengapa dia tidak setuju?" Zito Tao berkata dengan tenang, "Karena dia memberitahu kita bahwa jika kita ingin mendapatkan esensi kaisar, kita harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Adapun cara mendapatkan persetujuannya, itu tergantung pada kinerja kita. Singkatnya, dia ingin kita." Mendengar ini, semua orang terkejut. Kaisar Sander ini benar-benar keterlaluan. Otak ini, pikiran ini, menakutkan.
Zito Tao tiba-tiba berkata, semuanya ini bukan masalah sepele. Kalian harus membicarakannya dengan para tetua klan. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama Cheno Tao. Semua orang mengangguk. Masalah ini perlu dibahas dalam rapat dan tidak ada keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Tetapi, pada saat ini, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kejauhan. Yongar Sen dan yang lainnya semua terkejut, dan kemudian mereka sedikit terkejut kapan orang-orang kuat dari Sekte Tao datang. Pada saat ini, suara gemuruh Zito Tao tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Siapapun yang berani menyentuh Tuan Ye hari ini, aku, Sekte Tao, akan melawannya sampai mati. Bakar jiwa, semua orang bakar jiwa, sialan. Semua anggota Sekte Tao yang datang ke sini membakar tubuh dan jiwa mereka. Yongar Sen dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Sialan, beginikah caramu bermain? Bersambung.